Dewan Gubernur membuat respon bauran kebijakan. Berdasarkan asesmen menyeluruh dan prospek ekonomi ke depan, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juni 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 5,75%. Demikian pula suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility tetap masing-masing sebesar 5 dan 6,5%. Keputusan mempertahankan BI 7-day reverse repo rate tersebut sebesar 5,75% ini konsisten dengan stand kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran 3 plus minus 1% pada sisa tahun 2023 dan juga tahun 2024. Fokus kebijakan saat ini diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengendalikan inflasi barang import, imported inflation, dan memitigasi dampak rambutan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Sementara itu, kebijakan likuiditas dan makroprudensial longgar terus dilanjutkan untuk mendorong penyaluran kredit pembiayaan dan tetap mempertahankan terjaganya stabilitas sistem keuangan. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran terus didorong untuk perluasan ekonomi dan keuangan digital dan penguatan stabilitas sistem dan layanan pembayaran. Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran Bank Indonesia tersebut terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia terus memperkuat respon bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan sebagai berikut. Pertama, memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar falas dengan transaksi spot domestic non-delivery forward (DNDF) serta pembelian penjualan surat berharga di pasar surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder. Dua, melakukan juga twist operation melalui penjualan SBN di pasar sekunder untuk tenor jangka pendek guna meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN bagi masuknya investor portfolio asing. Dan yang ketiga, optimalisasi term deposit falas devisa hasil ekspor serta penambahan frekuensi dan tenor lelang term deposit falas jangka pendek dengan suku bunga kompetitif. Bauran instrumen yang kedua meningkatkan stimulus kebijakan makroprudensial melalui penajaman insentif likuiditas kepada bank-bank penyalur kredit pembiayaan pada sektor-sektor hilirisasi, baik pertambangan, pertanian, perkebunan dan perikanan, sektor perumahan, pariwisata, serta meningkatkan inklusi keuangan, UMKM dan KUR, dan ekonomi keuangan hijau. Bauran kebijakan yang ketiga melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga di sektor mineral dan batu bara, minerba, pertanian pangan, perikanan, dan kelautan sebagaimana terlihat dalam lampiran siaran pers ini. Bauran kebijakan yang keempat meningkatkan layanan dan efisiensi transaksi sistem pembayaran digital serta perluasan ekosistem ekonomi keuangan digital (EKD) melalui perpanjangan kebijakan kartu kredit sampai dengan 31 Desember 2023 yang meliputi kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang kartu kredit sebesar 5% dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan maksimum sebesar 1% dari total tagihan dan dengan nilai denda tidak melebihi Rp100.000. Perpanjangan kebijakan tarif sistem clearing nasional Bank Indonesia (SKNBI) sampai dengan 31 Desember 2023 yang mencakup tarif SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia ke bank dan tarif SKNBI maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah. Juga penyesuaian kebijakan merchant discount rate (MDR) kris
bagi merchant usaha mikro menjadi 0,3% efektif sejak 1 Juli 2023 untuk meningkatkan layanan dan efisiensi transaksi sistem pembayaran. Baruan kebijakan yang kelima, memperkuat kerjasama internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas yang berkoordinasi dengan instansi terkait dan juga dengan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri. Bank Indonesia juga memperkuat sinergi dengan kementerian lembaga untuk mensukseskan keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan. Koordinasi kebijakan dengan pemerintah baik di pusat maupun daerah dan mitra strategis terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah TPIP dan TPID dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di berbagai daerah. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan, mendorong kredit pembiayaan kepada dunia usaha, khususnya pada sektor-sektor yang prioritas yang tadi kami sebutkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan ekonomi keuangan inklusif dan hijau. Demikian rekan-rekan yang kami sampaikan. Pokok-pokok hasil keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang diselenggarakan 2 hari ini, 21 dan 22 Juni 2023, yang bertajuk BI 7-day reverse repo rate tetap 5,75%, sinergi menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan.